Tangan tuh. Pilih sekali, pilih. Oke. Ini terakhir ini. Ini terakhir nih kita ini. Oke. Segala hal kayak penulis April diterusin sampai buat buku, terus musik juga sampai duetnya bisa. Tadi itu kayak gimana Kak? Kalau menurut aku jangan pernah nyerah dan jangan pernah dengerin omongan orang. Jadi kalau misalnya kita merasa diri kita mampu tapi orang lain bilang enggak lo nggak mampu, ya jangan didengerin. Ya misalnya lo kan bisa nulis buku, aku nggak dengerin orang itu, aku tetap tulis, aku tetap jual buku aku, mau laku atau enggak terserah, yang penting aku sudah mengeluarkan karya gitu kan. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah dengerin omongan orang, dan harus menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi kalau udah mulai ya jangan mundur lagi, harus selesai gitu. Sempat keteteran gak sih Kak dengan semuanya, kayak musik jalan manggung iya, terus dari harus nulis buku ya, terus kayak Keteteran, jujur keteteran banget. Kayak aku bingung gitu jadinya, kayak sempet bingung, aduh gimana nih, tahun ini aku semester 6, banyak banget tugasnya, ada beberapa subjek yang harus aku sangat seriusin, terus juga aku udah jalan sama label, terus juga aku produserin film tahun ini, buku launching, jadi kayak pusing sebenarnya, pusing banget, stres banget. Tapi ya udah, itu tadi harus menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi ini udah dimulai nih semuanya secara bersamaan, ya harus diselesaikan juga gitu. Impian di tahun ini apa? Kan aku pertama kali jadi produser film, jadi semoga lancar sih semuanya, dari segi produksi, terus post pro-nya sampai nanti penjualannya semoga sukses juga. Terus juga ini aku terjun lagi di musik, semoga kayak bisa diterima dengan baik sama masyarakat. Launching buku juga, semoga bukunya diterima lagi, dan semoga bisa lulus kuliah tepat waktu karena aku juga sambil kuliah. Oke, Prilly, bukunya akhirnya bikin buku apa sih yang melatar belakangi? Gak bisa mendem perasaan ya, Cialah. Kayak aku nggak punya teman curhat gitu, jadi curhatnya lewat puisi gitu, dan menurut aku itu adalah suatu hal yang positif. Ya udahlah, aku bisa curhat di puisi gitu, bisa dikaryakan. Jadi ya udah aku jadiin buku karena emang lumayan banyak puisi-puisinya. Aku tuh tipe yang sangat mellow ya, jadi kayak abis kejadian ini aku langsung bikin puisi, lagi hujan bikin puisi. Nah jadi kenapa nggak dibikin karya yang bermanfaat juga dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dimulai sejak kapan dan sudah berapa banyak puisi yang kamu kumpulkan? Wah, kalau di banyak puisi yang dikumpul udah banyak banget, udah ratusan. Kalau dikumpulin dari buku pertama sampai sekarang ya, karena kan ini udah buku ketiga. Cuma kalau buku yang ketiga ini sejak kapan aku tulis itu sejak 2018 akhir. 2018 akhir tuh aku udah mulai ngumpulin. Nah, di 2019 tuh agak stuck. Terus di 2019 akhir mulai nulis lagi sampai sekarang. Apa yang bikin stuck? Yang bikin stuck karena kebanyakan ngelakuin sesuatu. Kuliah iya gitu kan, lagi syuting juga. Jadi aku kayak kebanyakan pikiran gitu, harus mikirin ujian, harus mikirin syuting film. Jadi yaudah deh, ngalah dulu nih bukunya. Tapi ya diterusin lagi, diselesain lagi gitu. Mas, Biasanya kalau misalnya stres lagi datang tuh ngapain? apa yang lo lakukan? Satu, olahraga, pole dance. Pole dance tuh susah banget dan sakit banget, tapi itu stress relief buat aku. Jadi kalau aku pole dance tuh aku langsung kayak nggak stres lagi, dan seharian itu aku bisa happy. Nggak tahu ya, efeknya gitu di aku. Terus juga makan enak. Makan enak? Jadi kalau lagi stres habis olahraga makan gitu. Jadi udah olahraga, hormon endorfinnya kan terproduksi, terus makan deh. Gitu. Itu berarti udah buku yang pertama dong? Tiga. Ketiga. Mbak. Tapi katanya ada parfum aku tuh. Iya, jadi bedain dari yang lain apa itu, Bang? ini sih nekat aja ya, aku nekat. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa mengutarakan perasaan ya. Jadi mungkin cowok-cowok yang menjadi sumber puisi aku nggak tahu kalau itu buat dia. Aduh. Nah, buku ketiga ini lumayan agak nekat juga. Jadi di dalam bukunya, di dalam selipan di salah satu puisi aku yang udah aku pilih mau diselipin di situ, itu diselipin pembatas buku yang disemprot parfum dia. Disemprot parfum seseorang itu. Aku nggak tahu parfumnya apa karena aku nggak bilang.
itu buat dia, jadi aku cari di toko parfum di endus tuh semua parfum cowok yang wanginya sama. Sampai berhari-hari kayaknya, sampai akhirnya kayaknya ini deh. Ini kayaknya. Bisa. Akhirnya disemprot ke 5.000 buku yang akan dijual. Kita bikin pre-order itu diselipin tuh. Habiskan berapa botol untuk 5.000 buku? Bentar ya. Banyak deh ya, dihabisin banyak banget karena kita bukan sekedar nyemprot gitu doang, tapi juga kan direndam, didiemin supaya wanginya tuh nyata dan awet sampai nyampe ke yang beli bukunya gitu. Proses pencariannya itu berapa lama? Lama. Nyari wangi. Ada Lama. seminggu 2 minggu baru dapat. 2 mingguan sih baru dapat. Karena kan udah nemu nih ini parfumnya. Tapi nggak bisa pakai parfum itu untuk disemprot, harus nyari biangnya. Karena supaya kalau di packing nggak hilang kan. Nah, itu juga susah. Terus harus nyari vendor yang mau ya nyemprotin sampai 5.000 keping. Tim tentang apa sih tema bukunya? Tentang percintaan, semua puisi. Tentang semua pengalaman aku dengan orang-orang itu. Orang-orang itu Dari mantan. mulai Mantan. Enggak cuma mantan doang, emang kan nggak semua aku posting di sosial media gitu. Ada seseorang yang aku suka diam-diam gitu, sampai sekarang mungkin orangnya nggak tahu. Di halaman itu begitu spesial. Apakah orang itu juga spesial buat Prilly? Di halaman itu begitu spesial karena ada deh. Jadi baru pengen bocorin nih, kelepasan nih baru nih. Orang itu udah pasti spesial. Yang ada di buku puisi itu udah pasti orang-orang yang spesial sih. Bahkan di setiap babnya itu ada notes buat mereka. Jadi mungkin di bab 1 itu tentang seseorang ini, itu ada notes-nya. Di bab 2 tentang orang ini ada notes-nya. Jadi ya yang ngerasa aja. Berapa pria yang ada di buku ditulis itu? 3. Termasuk Maxim. Ada deh. Apa yang baru? Ada deh. Orang tuh kan cuma ngeliatnya di sosial media, padahal mah ada juga di hidup yang nggak aku posting juga gitu. Jadi sangat berhati-hati mungkin menyembunyikan identitas. Sangat berhati-hati sih, karena aku orang suka keceplosan kan, jadi aduh jangan sampai tahu nih, karena ya ada orang yang mungkin karena takutnya juga aku ketemu sama orangnya gitu kan. Ntar kalau ceplosan dia ada di buku ini kan nggak mungkin. Kenapa Jadi lu ya diem-diem takut? aja. Inisialnya apa ini? Ya kali deh. Ada deh. Inisial kan banyak, Li. Nggak mau. Fans aku soalnya kayak FBI ya, nanti dicari. Oh gitu. Nanti dicari following saya yang depannya ini gitu kan. Jangan. Bre, itu Seberapa kayaknya lu jatuh cinta banget sama orang ini sampai bikin buku. Udah. Sampai bikinin buku. Enggak sih, kalau aku sekedar menghargai orang tersebut gitu, udah ada di hidup aku gitu. Dan momen-momen yang dia kasih ke aku tuh juga kan aku ingat. Makanya namanya Ruang Tengah Ingatan bukunya. Nah, jadi ya udah momen-momen yang aku ingat yang berharga buat aku, yaitu aku kasih apresiasi dalam bentuk puisi gitu. kamu coba ungkapkan gak sih ke orang itu? Enggak lah. Diam-diam aja. Nanti dia ngebeli sendiri aja ngerasa Ini Bang. sedikit Makasih ya. tentang Udah, makasih ya. Kata Rabaso yang Sudah ya. itu perut buncit kan di posting di Instagram. Teman-teman Menurut kamu sorry gimana ya. sih kan? Menurut aku tuh bagus banget. Boleh ceritain. Menurut aku postingan kata Rabasur bagus banget, menginspirasi semua wanita yang bekerja keras untuk mencapai beauty standard yang nggak realistis gitu. Kan banyak banget ya beauty standard yang nggak realistis, cewek harus kurus, kecil, putih, padahal itu nggak realistis menurut aku. Kalau kita udah terlahir sawo matang ya begini, kita udah terlahir punya tubuh yang curvy ya bisanya begini. Kayak aku tubuh aku curvy gitu, mau aku olahraga kayak apapun akan curvy, nggak mungkin kurus kecil gitu, nggak mungkin. Jadi ya itu memotivasi kita semua untuk self love. Tapi sudah dicekal sama Kominfo karena fotonya yang agak seksi porno. Porno gitu. dimasukkan Itu menurut kamu kategori- gimana? kategori Dicekal sama porno. Kominfo. Menurut kamu katanya? Menurut aku tergantung perspektif masing-masing. Kalau menurut perspektif aku, mungkin karena aku perempuan, aku melihatnya itu biasa aja. Tapi ya nggak tahu ya yang lain. Jadi tergantung niat dan perspektif Tapi masing-masing. dilihat orang ini cuma pakai maaf berarti sama CD doang. Apa bedanya sama kita ngelihat orang luar pakai bikini? Sama aja kan? Maksudnya artis luar pakai bikini, mereka posting, dan karena sosial media penyebarannya sampai Indonesia juga, kita ngelihat mereka posting pakai bikini juga. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma bedanya warga negara Indonesia aja yang posting gitu. Jadi kamu nggak setuju dengan Kominfo yang mencekal Atara? Iya. Aduh, aku nggak tahu sih harus komen apa. Cuma kalau di perspektif aku nggak apa-apa soal postingan itu. Sedikit, kalau kamu sendiri suka image pakai pamer image seksi gak sih? Kalau kamu sendiri sedikit bang. Kalau aku nggak pamer nggak bisa pamer image seksi juga, karena aku pakai baju juga ya begini-begini aja. Jadi ya apa adanya aja. Oke, ini harapan IMAA terus promo IMAA dong. Oke. Harapan IMAA, semoga IMAA bisa terus ada sampai tahun-tahun berikutnya, sampai generasi berikutnya. Semoga kedepannya aku bisa masuk nominasi juga, bukan cuma jadi juri doang. Dan buat kalian semua jangan lupa saksikan Indonesian Movie Actor Awards tanggal 26 Maret 2020 dan vote aktor favorit kalian sekarang juga. Terima kasih.